Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari kekasih dalam Tuhan. Kita jumpa kembali pada kesempatan hari ini. Dan saya percaya walaupun kita terus masih berjuang untuk hadapi wabah pandemi COVID-19, tapi kita bersyukur Tuhan masih membuktikan bahwa Tuhan baik buat kita semua. Dia mengasihi kita semua. Dan saya percaya hari ini dimanapun kita berada, yakinkan hidup saudara bahwa saudara tidak pernah sendiri. Saudara bersama dengan Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu semua, ada satu topik menarik yang saya ingin bahas bersama-sama dengan Bapak Ibu semua atau saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Satu topik yang saya akan angkat adalah belajar, percaya, dan mempercayai Yesus Immanuel dengan iman yang sederhana. Ya, saya ulangi sekali lagi. Belajar, percaya, dan mempercayai Yesus Immanuel dengan iman yang sederhana yang Tuhan berikan pada kita. Ya, sekali lagi, ada hal yang menarik yang kita akan bahas, dan sebelum saya lebih lanjut membahas ini atau topik ini, saya ingin mengajak kita untuk baca dulu satu ayat firman Tuhan untuk menjadi dasar renungan buat kita. Saya ambil dari Yohanes pasal 11, satu ayat saja, ayat 15. Atau ayat 14 dan ayat 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ya, apa yang saya baca ini adalah satu kisah yang melatar belakangi tentang Lazarus yang dibangkitkan. Pada waktu Yesus pelayanan atau sedang melayani, dia dapat kabar bahwa Lazarus sedang sakit. Tapi saat dia dengar kabar itu, dia tidak langsung datang untuk menemui Lazarus. Tapi dia harus menunda waktu mungkin 2 hari baru dia datang menemui Lazarus. Dan saat dia datang menemui Lazarus, kondisi Lazarus dengan jujur dia beritahu seperti apa yang saya katakan dalam ayat 14 tadi, Lazarus sudah mati. Tapi di ayat 15 memberitahu, syukur katanya. Syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Ya, pada saat itu. Kenapa? Sebab demikian itu lebih baik bagimu. Supaya apa maksudnya? Supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, inilah yang menjadi dasar tema atau topik yang kita bahas pada hari ini. Belajar percaya dan mempercaya Yesus Immanuel dengan iman yang sederhana pada kita. Ya, saya tidak tahu berapa lama Bapak Ibu ya percaya dan ikut Tuhan. Mungkin ada yang sudah puluhan tahun, ya. Ada yang mungkin baru belasan tahun. Ada yang mungkin sudah memang sejak dia menjadi orang yang di dalam Tuhan. Ya, saya tidak tahu berapa lama waktunya itu perjuangan saudara dalam kehidupan kekristenan saudara. Ya, saya yakin ya, ada hal yang mungkin menjadi pengalaman-pengalaman terindah dalam hidup saudara, dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan Kristen saudara. Tapi ya, lepas dari berapa lama kita kenal, kita tahu siapa Yesus, saya harus katakan dengan jujur, ya, jangankan atau jemaat biasa, ini juga menjadi satu pertanyaan bagi kita juga hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang lain. Jujur, ya, sekali lagi saya harus katakan dengan jujur, ternyata untuk belajar percaya, untuk belajar mempercayai Yesus Immanuel dengan iman sederhana yang ada pada kita, itu ternyata tidak mudah. Sesuatu yang tidak gampang. Dan ternyata perlu belajar. Ya, perlu belajar untuk percaya, mempercayai Yesus Immanuel, perlu belajar. Kenapa? Itu sebabnya saya katakan sekali lagi,
Berapa lama kita ikut Tuhan, ya saya tidak pernah tahu. Tapi disitulah yang akan kita pikirkan, kita renungkan. Sampai hari ini, ya kira-kira dari sekian tahun kita kenal, kita tahu siapa Tuhan. Betul nggak kita sudah berani mempercayai Yesus Tuhan dalam segala perkara? Baik itu perkara kecil atau perkara yang besar. Apakah kita sudah berani mempercayakan ya hal-hal yang bersangkut paut dengan kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani? Apakah kita sudah berani mempercayai Tuhan untuk hidup sekarang dan untuk hidup yang akan datang? Satu contoh aja, kita sekarang ini menghadapi kondisi yang memang betul-betul membuat orang terkuras, bukan hanya mungkin tenaga, pikiran dia. Ya, bagaimana kita bisa lepas dari kondisi-kondisi seperti ini? Dampak dari wabah pandemi COVID-19. Ada yang mungkin sudah dua-duhan, ya, harus tetes air mata, tidak tahu harus berbuat apa. Sekali lagi, disinilah kita kembali diuji oleh Tuhan. Sampai sejauh mana, apa kita sekedar kenal, tahu Tuhan, atau kita betul-betul sudah berani mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tidak cukup percaya, tapi mempercayai. Ya. Tidak hanya sekedar to believe, tetapi bagaimana kita betul-betul menyatakan to trust. Saya percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah mempercayai Tuhan, kita akan berani mempercayakan semuanya itu. Dan hari ini, kita bersyukur ada Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita untuk membantu, memimpin buat kita semua. Untuk apa? Menuntun kita supaya kita berani mempercayai Tuhan. Berani mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan ada beberapa hal yang kita akan lihat untuk bisa memberi sedikit ya, masukan buat kita bagaimana supaya kita berani percaya dan mempercayai Tuhan. Salah satu yang saya temukan dari firman Tuhan, dan saya berharap Bapak Ibu semua bisa mengikuti dengan baik. Ya. Hal pertama yang perlu untuk dipertanyakan pada kita, apakah ini betul-betul menjadi satu bagian yang penting buat kita atau tidak? Adalah bagaimana kita mau belajar, percaya dan mempercayai firman Tuhan itu iya dan amin. Nah, kalau kita sudah belajar percaya dan mempercayai firman Tuhan itu ya dan amin, saya yakin kita akan berani, ya. Kita akan semakin lebih berani, bukan sekedar percaya tapi mempercayai, ya. Siapa Yesus yang sesungguhnya? Nah, banyak orang kadang-kadang mungkin hanya sekedar tahu saja, hanya sekedar kenal saja, ya. Tapi tidak berani mempercayai Tuhan. Dan hari ini kita pertanyakan, kalau kita sudah mulai dari salah satu hal ini, mempercayai firman Tuhan itu ya dan amin, saya yakin perjalanan hidup kita ke depan bersama dengan Yesus akan semakin lebih indah, akan semakin lebih membuat kita punya pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan. Nah, sekarang kita tanya, bagaimana? Apakah firman Tuhan itu betul-betul menjadi satu bagian yang kita hidupi, ya, yang dihidupkan dalam hidup kita? Yang saya ini pertanyaan yang saya kira perlu dijawab oleh kita masing-masing. Saya berharap menjadi satu contoh lewat firman Tuhan. Pemazmur memberitahu, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia berani berkata seperti itu, kenapa? Dia belajar dan dia mempercayai firman Tuhan dia dan amin. Dan dia yakin lewat kebenaran firman Tuhan itu yang akan memberi dia satu motivasi, ya, satu pengertian juga yang jelas bahwa kalau dia tahu firman Tuhan itu ya dan amin, dia yakin Allah dia akan selalu ada bersama dengan dia. Salah satu kesaksian lagi dari firman Tuhan lewat Mazmur 56 ayat 4 dan 5, dia katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadanya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Dasarnya adalah apa? Pada saat dia tahu firman Tuhan, saat dia mempercayai firman Tuhan, apapun yang dia hadapi dalam perjalanan hidup dia tahu siapa Allah dia. Ini jadi satu pemikiran buat kita, dan saya berharap mari
Firman Tuhan itu jangan hanya sekedar jadi sesuatu yang mungkin ada di rumah saudara. Engkau punya Alkitab dengan berbagai macam versi, ya, atau mungkin saudara masukkan dalam gadget saudara, handphone saudara dengan banyak versi, tapi tidak pernah kita baca, tidak pernah kita renungkan sebaik mungkin. Ya, saya berharap mari ya kita hidupi firman Tuhan itu, ya, supaya jadi satu pengalaman yang indah buat kita. Ya. Yang kedua, kita akan berani percaya dan mempercayai Yesus Immanuel kita. Kalau kita mau belajar percaya dan mempercayai campur tangan Tuhan. Ya, tidak hanya sekedar kita mempercayai firman Tuhan, tapi belajar mempercayai firman kebenaran campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin Bapak Ibu semua lewati berbagai pergumulan yang sedang kita jalani hari ini. Ya, kita sudah banyak menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Ya, mungkin sudah banyak orang lewati dengan tetes air mata. Tapi sampai hari ini kita bisa lewati semua dan kita mampu untuk bersyukur dan mengatakan Tuhan baik. Coba berpikir sedikit. Ya. Kita lihat sedikit ke belakang. Ya. Semua itu bisa kita lewati karena apa? Apa karena kekuatan kita? Sekali lagi saya harus katakan dengan jujur. Semua karena campur tangan Tuhan. Dan hari ini yakinkan dalam hidup saudara. Saudara harus betul-betul percaya dan mempercayai ya, campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Di tengah kita harus masih berhadapan lagi dengan pandemi. Saya tidak tahu sampai kapan harus beres, sampai kapan harus selesai. Tapi saya yakinkan buat kita semua. Walaupun masih terus berjuang, ingat, kalau kita masih dipelihara Tuhan, masih ada dalam perlindungan Tuhan, yakinkan dalam hidup saudara, aku mempercayai bahwa semua karena campur tangan Tuhan. Ada satu bagian firman Tuhan yang saya kira perlu untuk kita pikirkan baik-baik. Ya, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 memberitahu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya ulangi lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tidak hanya 1, 2, 3 hal. Tapi dalam segala hal. Ya. Tujuannya apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Apakah kita bisa memungkiri hal itu? Nah, hari ini mari kita yakinkan kembali. Terima kasih Tuhan. Ampuni saya kalau mungkin saya kadang-kadang tidak pernah menyadari semua itu. Mari belajar, percaya dan mempercayai campur tangan Tuhan. Saya ambil contoh lagi, satu hal yang menarik. Kenapa Rasul Paulus dengan berani berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saya ulangi sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yang memberi kekuatan kepadaku. Saat Paulus sudah bertobat, dia diberi tugas untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, jangan dikira bahwa dia hidupnya nyaman-nyaman. Banyak sekali pergumulan, banyak tantangan. Ya, ada banyak hal-hal yang mungkin secara manusia sulit sekali untuk bisa diterima. Tapi Paulus menghadapi semua itu. Dan dia mampu menghadapi itu. Kenapa? Karena dia mempercayai bahwa ternyata ada Allah, ada Yesus Immanuel yang menyertai dia, yang memberi dia kekuatan, yang memberi dia kemampuan. Ya. Jadikan ini sebagai satu hal untuk pembelajaran buat kita. Oh iya, saya mau percaya dan mempercayai. Saya mau belajar dengan hal itu. Campur tangan Tuhan terjadi buat kita. Saya ambil kesaksian, bukan cuma Pak Paulus saja, tapi pemazmur sendiri pun mengungkapkan hal itu. Pengalaman yang sangat luar biasa. Ya. Dia sampai berkata, banyaklah yang engkau telah lakukan ya Tuhan terhadap hidupku. Terlalu banyak perkara yang sudah Tuhan lakukan. Apa sih yang harus dia mau balas? Gak ada. Ya. Paling dia mungkin hanya bersyukur kepada Tuhan, menghargai kebaikan Tuhan. Terlalu banyak. Yang saya berharap hal-hal seperti ini menjadi kesaksian buat kita. Pengalaman Nabi Elia pada waktu dia ada di Sungai Kerit. Pengalaman Elia pada waktu dia ada di Sarfat. Bagaimana Tuhan betul-betul turut campur tangan dengan keadaan dia. Tuhan pelihara dia walaupun dia ada di Sungai Kerit. Ya. Siapa sangka Elia harus makan dan minum
ya, melalui sungai yang ada di Sungai Kerit, dan dia makan melalui burung gagak yang dikirim oleh Tuhan. Ya, ini campur tangan Tuhan. Dia berani melangkah, dia mempercayai Tuhan. Waktu dia ada di Sarfat, sekali lagi, gak gampang. Ya, dia tidak menyangka akan harus berjumpa dengan seorang ibu janda, bukan yang kaya, ya, bukan yang banyak sembako, bukan orang yang banyak uang, tapi seorang ibu janda yang miskin. Malah yang dia punya itu hanya segenggam tepung. Dan dia katakan, kalaupun aku buat bagimu Elia, ya, untuk kami, saya dan anak kami tidak akan ada lagi yang bisa kami makan. Tapi disitulah Allah menyatakan kepada Elia, kau tetap percaya, dan Elia meyakinkan ibu ini. Lakukan saja. Ya, karena dia sudah tahu pengalaman dia. Waktu dia ada di Sungai Kerit, Tuhan pelihara. Di Sarfat ketemu dengan ibu janda, Tuhan membuktikan lagi. Ada campur tangan Tuhan. Ya, hari ini kita bersyukur. Walaupun ada berita-berita yang mungkin kita dengar, kalau sampai terus pandemi ini berlanjut dan kita berdoa jangan sampai ada lonjakan lagi. Kadang-kadang mungkin orang berpikir, wow, dampaknya luar biasa, apalagi kalau sampai lockdown. Ya. Banyak orang yang mungkin berkata, Tuhan, harus seperti apa lagi? Ada banyak usaha-usaha yang mungkin bukan sekedar menurun, tetapi ada yang sudah harus ditutup. Ya. Ada karyawan-karyawan yang mungkin dulu dia dapat uang dari gaji di mana dia bekerja, sekarang sudah tidak bisa lagi bekerja. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini masih dipelihara Tuhan, ingat, percayai Tuhan dan percayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Yakin Tuhan campur tangan. Tidak cukup sampai di situ. Mari kita mau belajar percaya juga dan mempercayai bahwa ada peran Roh Kudus dalam doa. Orang mungkin sekarang berkata, Tuhan, tidak pernah kita lihat ada kondisi-kondisi separah ini. Ya. Sampai-sampai ada memberi kesaksian. Pandemi seperti ini dulu hanya mungkin dengar. Ya. Bukan Indonesia tapi di luar. Kalaupun sudah datang di Indonesia, hanya mendengar saja. Hanya orang-orang jauh. Tapi sekarang bukan lagi semakin dekat. Sudah sangat dekat. Kadang-kadang mungkin ada orang-orang terdekat kita yang dulunya masih sempat ngobrol, masih sempat ketemu, sekarang sudah harus dipanggil Tuhan gara-gara COVID. Ya. Kita kadang-kadang tidak tahu. Ya. Tapi hari ini memberitahu buat kita semua. Kita perlu pakai hikmat kita juga. Kita tinggal di rumah bukan berarti kita takut, tapi kita betul-betul diberi hikmat oleh Tuhan. Tapi di saat kita harus di rumah, kita juga harus betul-betul mempercayai untuk memerangi rasa takut dalam diri kita. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih besar dari apa yang sedang kita hadapi. Yakinkan dalam hidup saudara, saudara ada bersama dengan Tuhan. Pribadimu, keluargamu, dan seluruh anak-anak Tuhan yang lain. Belajar percaya untuk mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Kita berani mengatakan itu, mempercayai Tuhan. Asal kita juga harus betul-betul mau belajar, percaya, dan mempercayai proses Tuhan dalam kita. Saya yakin kok, semua yang sedang kita jalani sekarang ini, termasuk apa yang sedang kita hadapi ini merupakan proses Tuhan bagi kita. Ya. Saya yakin tujuan proses Tuhan bukan untuk menghancurkan kita. Tujuan proses Tuhan bukan membuat kita semakin lebih terpuruk dan tidak berdaya dan selesai. Tidak. Tujuan proses Tuhan memang kita harus hadapi banyak masalah. Tapi tujuan Allah adalah untuk kebaikan. Satu contoh saja saya ambil. Kitab Yeremia di dalam pasal 18 ayat 1-6. Pada waktu itu Yeremia bertemu dengan seorang tukang periuk. Disitulah Tuhan beri pelajaran penting buat dia. Belajar dari tukang periuk. Ya. Kadang-kadang mungkin kita berkata, Tuhan, aku sudah tahu firman Tuhan, aku baca firman Tuhan, aku doa, aku melayani, aku hamba Tuhan. Tapi sekali lagi, ya, kalau Tuhan masih proses kita, berarti masih ada hal yang Tuhan ingin buat supaya kita jauh lebih baik dari hari ini. Yeremia apa sih kurang dari dia? Tapi Tuhan harus ngajar dia dengan lewat tukang periuk. Yeremia, ini yang saya mau buat, bukan cuma untuk kamu, tapi untuk bangsamu. Belajar di situ. Kadang-kadang waktu dia lihat
periuknya sudah jadi. Tapi tukang periuknya itu melihat harus dibongkar lagi. Mungkin secara kasat mata dilihat oleh Yeremia, ini sudah terbentuk periuk, tapi kenapa dibongkar? Buang-buang waktu. Ya. Tapi seorang tukang periuk, dia katakan masih ada cacat, masih ada yang perlu untuk diperbaiki. Dia bongkar lagi, mulai dari awal. Begitu juga Tuhan dalam hidup saudara. Kadang-kadang mungkin di mata orang atau di mata kita sendiri, kita merasa kita sudah jadi, kita sudah hebat, ya, kita sudah menjadi orang yang lebih dari orang yang lain. Sekali lagi, kalau masih diproses Tuhan, ingat baik-baik, Allah sangat punya tujuan yang baik buat kita semua. Saya percaya ini menjadi satu hal yang menarik buat kita semua. Dan ingat baik-baik, belajar juga mempercayai rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Ya, saya punya pengalaman yang indah saat saya melihat bagaimana ada orang-orang yang betul-betul, ya, kadang-kadang memberi kesaksian. Oh, kenapa ya? Dulu kamu seperti ini, kamu seperti ini. Tapi kok jadi seperti ini? Saya bilang, saya tidak tahu cara Tuhan. Rencana Tuhan itu tidak seperti apa yang kita rencanakan. Hari ini, kalau saya bisa melayani, mungkin di luar pemikiran orang dulu melihat saya. Di luar juga pemikiran saya. Tapi Tuhan lakukan semua yang terbaik. Pengalaman Ayub, Tuhan proses dia. Tapi di balik proses ada rencana Tuhan. Ujung-ujungnya Tuhan menyatakan yang terbaik buat dia. Pengalaman Yusuf diproses oleh Tuhan. Prosesnya sakit sekali di tengah keluarga. Waktu dia ada di rumah Potifar, proses berjalan, tapi di balik semua itu ada rencana Allah. Nah, saya lihat baik-baik buat kita semua. Rencana Tuhan itu indah. Tuhan membuat Yusuf menjadi orang yang sungguh-sungguh orang luar biasa. Ya, ada hal menarik. Tidak hanya itu, mari kita mau belajar bersama-sama, ya, untuk mempercayai Tuhan Yesus Immanuel, karena Dia adalah Tuhan, nama di atas segala nama. Ya, nama di atas segala nama. Firman Tuhan memberitahu dalam kitab Filipi pasal 2, memberitahu satu waktu bukan cuma lutut ini akan bertelut, tapi lidah ini akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena Dia sudah dikaruniakan nama di atas segala nama. Itu sebabnya semua pasti akan bertelut kepada Dia. Kita punya nama itu, nama Yesus. Ya. Satu hal terakhir untuk kita betul-betul syukuri dalam hidup ini. Yesus adalah victory buat kita, kemenangan buat kita. Jalani hidup dan percaya bersama dengan Tuhan. Kita akan selalu ada dalam kemenangan. Di tengah masalah, ada kemenangan. Itu sebabnya saya tutup dengan kalimat terakhir. Ini poin terakhir juga buat kita. Berani mempercayai Tuhan, berarti di sini kita akan menikmati Tuhan. Saat kita menikmati Tuhan, apapun juga yang ada di sekitar kita, kekayaan, harta benda, pangkat, jabatan, semua tidak sebanding dengan saat kita mau menikmati kehadiran Tuhan dalam kita. Saya ingin sampaikan buat kita semua, perjalanan hidup saudara tidak akan pernah saudara akan merasakan lebih nyaman ya sebagai anak-anak Tuhan. Kalau saudara tidak pernah menikmati kehidupan Yesus dalam hidup saudara. Kalau kita tidak pernah menikmati perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Lewat firman Tuhan hari ini, semakin terang, semakin jelas. Kita berani mempercayai Yesus. Berarti kita perlu belajar dari beberapa hal yang saya sudah sampaikan tadi. Roh Kudus memimpin, menolong buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.